Selamat bertemu kembali dengan saya dalam mata pelajaran Budaya Lingkungan. Ini untuk pertemuan yang ke-6. Dalam pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas mengenai ballast water dan anti-fouling convention. Ballast water management convention. Definisi-definisi yang digunakan untuk konvensi ini, air balas berarti air dengan materi yang dikandungnya dimasukkan ke dalam kapal untuk mengontrol trim, kemiringan, draft, stabilitas, atau tegangan-tegangan dari kapal. Ballast water management berarti proses mekanik, fisik, kimia, dan biologi, baik sendiri atau kombinasi, untuk memindahkan, membuat tidak berbahaya, atau mencegah pengambilan atau pembuangan dari organisme akuatik yang berbahaya. Pemberlakuan terhadap kapal yang menggunakan bendera dari negara kedatangan. B. Kapal tidak menggunakan bendera negara kedatangan, tetapi beroperasi di bawah otoritas dari negara kedatangan. Pengecualian, konvensi ini tidak berlaku untuk kapal yang tidak didesain atau dikonstruksikan untuk mengangkut air balas. B. Kapal dari negara anggota yang beroperasi hanya dalam perairan kewenangan hukum dari negara anggota tersebut, kecuali negara tersebut menentukan bahwa pembuangan air balas dari kapal itu akan merugikan atau merusak lingkungannya, kesehatan manusia, harta benda, atau sumber daya, atau daerah perbatasan atau negara lain. C. Kapal dari negara anggota yang beroperasi hanya di perairan di bawah kewenangan hukum negara lain berdasarkan kewenangan negara itu untuk mengecualikan kapal tersebut. Ballast Water Management Plan. Setiap kapal harus mempunyai dan melaksanakan Ballast Water Management Plan yang telah disahkan oleh pemerintah sesuai guideline dari IMO. Ballast Water Management spesifik untuk tiap kapal dan berisi sekurang-kurangnya prosedur keselamatan yang rinci untuk kapal dan awak kapal dilengkapi dengan ballast water management seperti yang diharuskan oleh konvensi ini. B. Menyediakan deskripsi yang detail dari tindakan yang akan diambil untuk melaksanakan persyaratan dari ballast water management dan suplemen ballast water management practice yang diatur dalam konvensi ini. C. Prosedur rinci untuk membuang sedimen-sedimen di laut dan ke darat. D. Prosedur untuk koordinasi mengenai ballast water management yang melibatkan pembuang ke laut dengan otoriti dari negara ke perairan tempat pembuangan air balas. E. Perwira di kapal yang ditunjuk untuk menjamin bahwa plan betul-betul dilaksanakan. F. Isi dari persyaratan laporan untuk kapal yang diatur dalam konvensi ini harus ditulis dalam bahasa kerja dari kapal. Apabila bahasanya bukan bahasa Inggris, Prancis, atau Spanyol, harus ada terjemahan ke dalam salah satu bahasa itu. B2. Ballast Water Record Book. Setiap kapal harus dilengkapi dengan Ballast Water Record Book yang boleh berupa electronic record system atau boleh diintegrasikan ke dalam record book yang lain atau sistem yang sekurang-kurangnya berisi informasi yang diatur dalam Appendix 2. 2. Harus disimpan di kapal untuk masa 2 tahun sesudah pengisian terakhir dan kemudian dalam pengawasan perusahaan untuk minimum 3 tahun. 3. Dalam hal pembuangan ballast water sesuai dengan regulasi A3, A4, atau B3.6, atau ketika kecelakaan lain atau pembuangan yang dikecualikan lain yang tidak termasuk dalam pengecualian dari konvensi ini, harus dimasukkan dalam record book penjelasan mengenai lingkungan dan alasan dari pembuangan. 4. Record book harus tersedia di tempat yang mudah dicapai untuk pemeriksaan setiap saat bila di kapal yang tidak bermesin di kapal tunda. 5. Setiap operasi sehubungan ballast water harus segera dicatat dalam record book dan ditandatangani oleh perwira yang bertugas, dan tiap halaman yang telah penuh ditandatangani oleh nahkoda, diisi dalam bahasa kerja di kapal. Bila bahasa kerja bukan Inggris, Prancis, atau Spanyol, harus ada terjemahan dalam salah satu bahasa tersebut. Bila diisi dalam bahasa resmi negara bendera, terjemahan hanya perlu kalau ada disput atau pertentangan. Kontrol officer dapat memeriksa record book dan bisa minta di kopi. Kopi dapat dipakai di pengadilan. B3. Ballast Water Management for Ships. 1. Kapal-kapal yang dibangun sebelum 2009 yang dengan kapasitas air balas 1.500 dan 5.000 meter kubik inklusif
harus melaksanakan balas water management sekurang-kurangnya mulai balas water exchange standar sesuai regulasi D1 atau balas water performance standar regulasi D2 sampai 2014. Sesudah itu harus memenuhi balas water performance standar regulasi D2. Satu dua, jangka kapasitas balas kurang dari 1.500 atau lebih besar dari 5.000 harus melaksanakan balas water manajemen sekurang-kurangnya memenuhi balas exchange standar atau balas water performance sampai 2016. Sesudah itu memenuhi sesuai standar balas water performance. Dua, kapal-kapal di atas harus memenuhi paling lambat pada intermediate atau renewal survey yang pertama yang mana dilaksanakan lebih dahulu sesudah anniversary date penyerahan pada tahun dipenuhinya dengan standar yang diberlakukan terhadap kapal tersebut. Tiga, kapal yang dibangun pada atau sesudah 2009 yang kapasitas balas kurang dari 5.000 meter kubik harus melaksanakan manajemen air balas sesuai dengan standar balas performa. Empat, kapal yang dibangun sesudah 2009 tapi sebelum 2012 dengan kapasitas air balas 5.000 meter kubik atau lebih harus melaksanakan balas water manajemen sesuai balas water performa. 5. Kapal yang dibangun setelah 2012 yang kapasitas air balas 5.000 meter kubik atau lebih harus melaksanakan manajemen air balas sekurang-kurangnya sesuai dengan standar balas water performance standar. Persyaratan dari aturan ini tidak berlaku terhadap kapal-kapal yang membuang air balasnya ke reservoir facility yang sesuai dengan standar dari yang diatur IMO. 7. Metode lain dari balas water manajemen dapat juga disetujui sebagai alternatif terhadap persyaratan yang teratur dalam perkara tertentu sampai 5 dengan ketentuan bahwa metode itu menjamin sekurang-kurangnya dengan level yang sama terhadap perlindungan lingkungan, kesehatan manusia, harta benda atau sumber daya dan disahkan secara prinsip oleh komite. B4. Balas water exchange, penggantian air balas. Sebuah kapal yang melaksanakan balas water exchange untuk memenuhi standar dalam regulasi D1 harus bila memungkinkan pelaksanaan penggantian air balas sekurang-kurangnya 200 nautical mile dari daratan terdekat dan pada air kedalaman 200 meter sesuai guideline dari AIM. 2. Dalam hal di mana kapal tidak mampu untuk melaksanakan pergantian air balas sesuai paragraf 1 di atas, pergantian air balas tersebut sesuai guideline yang diatur dalam jarak sejauh mungkin dari daratan terdekat, tetapi dalam segala hal tidak kurang dari 50 mil dan pada kedalaman air sekurang-kurangnya 200 meter. 3. Di daerah laut di mana jarak dan daratan atau kedalaman tidak dapat dipenuhi, negara pelabuhan dapat menunjuk daerah-daerah untuk penggantian air balas sesudah berkonsultasi dengan negara bersebelahan atau negara lain. 4. Sebuah kapal yang melaksanakan pergantian balas juga dapat menyimpang dari ketentuan 1 atau 2 jika nakoda dengan dasar yang kuat atau reservoir memutuskan bahwa pergantian tersebut akan membahayakan keselamatan atau stabilitas dari kapal atau awak kapal dan penumpang karena cuaca yang kurang baik, desain dari kapal atau tegangan-tegangan, kegagalan peralatan atau setiap kondisi luar biasa lainnya. Bila di kapal diharuskan untuk melakukan pergantian air balas sesuai ketentuan, tapi tidak melakukannya, alasannya harus dicatat dalam balas water record book. Regulasi B5, sedimen manajemen fosil. Semua kapal harus memindahkan dan membuang sedimen-sedimen dari ruangan yang diperuntukkan untuk membawa air balas sesuai dengan ketentuan dari balas water management plan. Kapal yang diterangkan dalam regulasi B33 sampai B35 harus tanpa memikirkan keselamatan efisiensi operasional didesain dan dibangun dengan satu pandangan untuk meminimalkan pemasukan atau terperangkapnya sedimen yang tidak diinginkan, menyediakan fasilitas untuk membuang sedimen dan menyediakan akses yang aman untuk membuang sedimen dan pengambilan sampling sesuai petunjuk dari IMO. Kapal yang diatur dalam dosen 3.1 sepanjang dapat dipraktekkan memenuhi sesuai paragraf ini. Dosen B6, tugas-tugas dari perwira dan kru. Perwira dan kru harus
familiar dengan tugas-tugas mereka dalam penerapan ballast water management plan, terutama di kapal-kapal di mana mereka sesuai tugasnya harus familiar dengan ballast water management plan dari kapalnya. Dengan adanya amandemen terhadap Solas 74 Bab 5 Regulasi 22 khususnya Program 4 yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2010 mengenai visibility dari bridge, maka dalam melaksanakan operasi pergantian air ballast, Nakoda harus memperhitungkan adanya horizontal blind sector dan berkurangnya sektor penglihatan. Apakah cukup aman untuk pelaksanaan pergantian tersebut? Sebagai kompensasi dengan adanya blind sector tersebut, maka harus diadakan pengamatan yang baik atau sub lookout selama operasi pergantian balas tersebut. Juga sesuai dengan Regulasi 28 mengenai rekod dari kegiatan navigasi laporan harian, maka harus dicatat permulaan dari dan akhir dari operasi pergantian balas. Laporan dari kegiatan navigasi selama operasi pergantian balas mungkin akan diperiksa oleh proses kontrol official dan direview dalam audit untuk ASM Code. Secara garis besar, isi dari ballast water management adalah Aneks Section A berisi definisi pemberlakuan, pengecualian, dan pembebasan. Aneks Section B mengenai manajemen dan pengawasan untuk kapal-kapal. Aneks Section C persyaratan khusus daerah-daerah tertentu. Aneks Section D standar untuk ballast water management. Aneks Section E survei dan sertifikasi yang diharuskan untuk ballast water management. Anti-fouling convention. Konvensi diberi nama International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling System on Ships 2001. Konvensi ditandatangani pada 5 Oktober 2001 dan akan berlaku atau intended for 12 bulan sejak diratifikasi oleh tidak kurang dari 25 negara dengan jumlah armada niaga 25% atau lebih dari tonnage armada niaga dunia. Dan konvensi telah dinyatakan berlaku atau intended for sejak 5 September 2010. Konvensi ini berisi 21 artikel dan 4 aneks. Aneks 1, kontrol di anti-fouling system, di mana tidak boleh menggunakan cat yang mengandung organotin compost untuk semua kapal berlaku sejak 1 Januari 2003. Aneks 2, requirement elements of an initial proposal. Aneks 3, requirement of a comprehensive proposal. Aneks 4, survey dan certification requirement for anti-fouling system. Seperti diketahui, cat anti-fouling ini digunakan untuk mencegah biota laut seperti ganggang maupun teritip yang menempel pada lambung kapal yang dapat memperlambat laju kapal dan memboros penggunaan bahan bakar. Mula-mula digunakan kapur dan arsenicum, tetapi kemudian pabrik modern mengembangkan cat anti biota laut yang efektif menggunakan kompon metalik. Kompon ini luruh di dalam air dan membunuh teritip dan biota lainnya yang menempel di lambung kapal. Namun studi menunjukkan bahwa kompon ini tahan lama dalam air, membunuh biota laut, membahayakan lingkungan, dan kemungkinan masuk pada rantai makanan. Salah satu dari sekian banyak cat anti-fouling yang dibuat pada era tahun 60-an adalah cat yang mengandung organotin tributilin atau TBT, yang terbukti menyebabkan perubahan bentuk pada tiram serta ikan paus. Maka oleh sebab itulah IMO mengeluarkan konvensi yang mewajibkan semua negara melarang penggunaan organotin pada kapal-kapal, termasuk platform, floating storage unit, floating storage offstack unit. Indonesia menyatakan telah beratifikasi konvensi ini dan telah disampaikan kepada Sekjen IMO pada 11 September 2014. Dalam pelaksanaan, setiap kapal yang dioperasikan dengan ukuran 400 ton terlebih dan kapal yang dengan ukuran panjang 24 meter terlebih wajib memenuhi standar sistem anti-teritip yang ditetapkan Menteri, yaitu sebelum menggunakan cat anti-fouling harus minta persetujuan dari sah bandar atau BKI. Standar tersebut meliputi tata cara pengecatan anti-teritip dan bahan cat yang digunakan. Bagi kapal yang memenuhi standar, diberikan sertifikat. Sertifikat tersebut harus ada di kapal.